Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Sukma dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada mata kuliah Administrasi Kepegawaian ini, saya akan membahas tentang perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Dalam perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia, terdapat 5 subtopik. Yang pertama itu prinsip-prinsip penyusunan informasi, yaitu setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya harus sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan, baik itu mutasi ataupun promosi, dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Yang ketiga, selain beban kerja organisasi yang tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Itulah prinsip-prinsip penyusunan formasi. Yang kedua yaitu sistem penyusunan formasi. Pada umumnya ada dua sistem penyusunan formasi yang umum digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem sama. Sistem ini menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua unit organisasi dengan tidak memperhatikan besar kecilnya beban kerja. Sistem ini umumnya digunakan pada organisasi yang sudah distandarisasikan seperti ABRI. Tiap batalion infanteri mempunyai jumlah personil yang sama, dengan tidak memperhatikan tempat batalion ini ditugaskan. Yang kedua, sistem ruang lingkup. Sistem ini menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dipikulkan pada unit organisasi tersebut. Menurut sistem ini, walaupun tingkat unit organisasinya sama, jika beban kerja berbeda akan berbeda pula jumlah pegawai yang ditentukan bagi tiap-tiap organisasi itu. Yang ketiga ada faktor-faktor penyusunan formasi. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan. Adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. Misalnya pengetikan, pemeliharaan arsip, penelitian, dan lain-lain. Faktor kedua itu sifat pekerjaan. Sifat pekerjaan yang mempengaruhi penetapan formasi lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, pekerjaan pada umumnya dapat dilakukan selama 24 jam terus-menerus memerlukan pegawai yang lebih banyak. Faktor yang ketiga yaitu perkiraan beban kerja dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu yang dimaksud adalah dengan beban kerja adalah frekuensi. Yang keempat yaitu prinsip pelaksanaan tugas. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat berpengaruh dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekerjaan harus dikerjakan oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk menjalankan pekerjaan itu. Yang kelima yaitu jenjang dan jumlah pangkat pekerjaan yang tersedia. Jenjang, jumlah, dan jabatan yang tersedia dalam masing-masing satu organisasi harus selalu diperhatikan dalam menentukan formasi, sehingga dengan demikian dapat dipelihara piramida kepangkatan dan jabatan yang sehat. Yang keenam yaitu peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan tugas pokok, mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan. Yang ketujuh, ada kemampuan keuangan negara dalam menetapkan formasi. Faktor kemampuan keuangan negara adalah faktor penting yang harus selalu diperhatikan. Itulah faktor-faktor formasi. Selanjutnya itu analisa kebutuhan pegawai. Untuk dapat menyusun formasi yang tepat, harus disusun analisis kebutuhan pegawai. Artinya, proses analisis secara logis dan teratur untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan oleh suatu organisasi agar melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelangsungan. Tujuan analisis kebutuhan pegawai adalah sebagai usaha agar setiap pegawai yang ada pada setiap unit organisasi mempunyai pekerjaan. Alat untuk membuat analisis kebutuhan pegawai negeri sipil diantaranya uraian jabatan atau job description yang tersusun rapi. Dengan adanya uraian jabatan dapat diketahui jenis jabatan, ruang lingkup tugas yang akan dilaksanakan, sifat pekerjaan, syarat pejabat, dan perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya itu pengadaan pegawai. Yang pertama, peraturan pengadaan pegawai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya itu perencanaan dan persyaratan pelamaran pegawai negeri sipil. Perencanaan, pengumuman, persyaratan, dan pelamaran pegawai negeri sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 dan Nomor 11 Tahun 2002 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Bab 2. Perencanaan, pengumuman, persyaratan, dan pelamaran. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar pegawai negeri sipil. Pada pasal 6 menyatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah: yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun, yang ketiga tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan, yang keempat tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. Yang keenam, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketujuh, berkelakuan baik. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar pegawai negeri sipil. Sekian pemaparan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.